Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga saudara-saudara sekalian diberikan kesehatan dan dilancarkan segala rezekinya. Baik, sebelum lanjut dimohonkan untuk saudara-saudara sekalian untuk menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta dibantu untuk share-nya untuk mendukung keberlanjutan dari channel Rizky Mutahdin. Terima kasih dan silahkan menonton berita berikut ini. Ternyata ada 3 kereta yang mengalami kecelakaan malam itu, teman-teman. Jadi gini, insiden ini bermula dari taksi Green SM yang mogok di perlintasan Ampera Bekasi dan akhirnya tertabrak oleh kereta yang melintas. Karena kejadian itu, sebuah KRL jurusan Jakarta Cikarang yang sedang berhenti di jalur 1 untuk menurunkan penumpang akhirnya terhenti karena adanya gangguan di jalurnya akibat kereta yang sebelumnya menabrak satu unit taksi di perlintasan itu. Namun beberapa saat kemudian dari arah Jakarta, kereta api jarak jauh Agro Bromo Anggrek melaju dengan kecepatan tinggi dan akhirnya menghantam KRL yang sedang menurunkan penumpang di stasiun Bekasi Timur itu. Dan bagian yang mengalami kerusakan paling parah adalah gerbong khusus wanita. Update yang terakhir, terdapat 7 orang yang berpulang dalam insiden ini dan 81 orang lainnya mengalami luka-luka dan semoga tidak bertambah lagi. Tapi sekarang yang lagi disorot oleh netizen adalah perusahaan taksi Green SM ini, karena taksi ini beberapa kali mengalami insiden tertabrak kereta. Selain itu, netizen juga menyoroti perbedaan respon dari pihak KAI dan Green SM. Kalau respon KAI sudah lebih dulu menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan keluarga korban, sementara dari pihak Green SM sendiri belum ada pernyataan permintaan maaf yang disampaikan ke publik. Sekali lagi turut berduka untuk semua keluarga korban yang ditinggalkan dalam kejadian ini, dan korban yang mengalami luka semoga ditangani dengan baik dan diberikan kompensasi yang sesuai. Bang, ceritain kronologi kecelakaan kereta api yang baru-baru ini terjadi, Bang. Emang benar semuanya itu bermula dari taksi yang mogok? Berapa orang yang jadi korban dan bagaimana tanggapan pemerintah soal ini? Jadi kejadiannya itu di hari Senin malam kemarin, sekitar jam 9 kurang di stasiun Bekasi Timur. Dan benar, semuanya itu bermula dari satu taksi listrik warna hijau milik layanan Green SM yang tiba-tiba mogok di tengah perlintasan kereta kawasan Bulak Kapal. Penjaga perlintasan udah teriak-teriak nyuruh minggir, warga juga udah coba dorong. Tapi namanya mobil listrik, kalau mati total yang nggak bisa didorong. Sopirnya berhasil keluar duluan, tapi KRL dari arah Cikarang keburu datang dan nabrak taksi sampai terseret kurang lebih 100 meter. Nah, gara-gara insiden ini KRL yang arah Jakarta Cikarang jadi berhenti di jalur stasiun Bekasi Timur karena jalurnya terganggu. Dan disinilah masalah besarnya dimulai. Gak lama setelah itu kereta Argo Bromo Anggrek rute Gambir Surabaya yang melaju dari belakang gak sempat ngerem dan langsung menghantam bagian belakang KRL yang lagi berhenti. Benturannya keras banget sampai lokomotif Argo Bromo merengsek masuk ke gerbang paling belakang KRL loh, yang mana itu adalah gerbong khusus perempuan. Strukturnya sampai kolaps. Soal korban, berdasarkan data terakhir per Selasa di siang hari, ada 15 orang yang meninggal dunia dan 88 orang luka-luka. Semua korban yang meninggal itu berasal dari penumpang KRL, teman-teman. Sementara seluruh 240 penumpang kereta api Argo Bromo Anggrek termasuk masinisnya selamat semua. KAI langsung ngasih pernyataan bahwa seluruh biaya pengobatan buat yang luka dan biaya pemakaman buat yang meninggal ditanggung oleh asuransi dan pihak KAI. Yang bikin orang marah, sebenarnya perlintasan di Bulak Kapal ini ternyata bukan perlintasan resmi, teman-teman. Gak ada palang pintu otomatis, gak dijaga petugas KAI. Palangnya itu buatan warga sendiri, dan yang ngatur lalu lintas cuma Pak Ogah, alias warga yang sukarela. Perlintasan ini udah gak punya palang pintu sejak tahun 90-an, dan udah berkali-kali makan korban. Jadi ini bukan masalah baru, ini masalah lama yang akhirnya meledak jadi tragedi besar. Lalu bagaimana respon pemerintah? Presiden Prabowo langsung turun ke RSUD Bekasi jenguk para korban baru-baru ini. Beliau bilang kalau di Pulau Jawa itu ada sekitar 1.800 titik perlintasan kereta yang gak aman, dan ini masalah warisan yang udah ada sejak puluhan tahun, sejak zaman Belanda. Prabowo langsung setujui percepatan pembangunan flyover di Bulak Kapal, dan pemerintah siapkan anggaran sampai 4 triliun rupiah buat benerin perlintasan-perlintasan berbahaya di seluruh Jawa. Menteri Perhubungan juga udah datang ke lokasi dan dukung penuh investigasi KNKT buat cari tahu kenapa Argo Bromo bisa masuk ke jalur yang masih ada keretanya. Karena secara aturan dua kereta ini nggak boleh ada di satu petak jalur yang sama. Sementara Green SM, perusahaan taksi yang mobilnya mogok itu cuma ngeluarin pernyataan singkat bilang mendukung investigasi. Terus langsung tutup kolom komentar di Instagram mereka. Intinya tragedi ini tuh kayak efek domino, satu taksi yang mogok berujung 15 nyawa yang melayang. Dan akar masalahnya itu satu, perlintasan tanpa palang pintu yang udah diabaikan selama puluhan tahun, teman-teman. Semoga ini bisa menjadi wake up call buat serius benerin infrastruktur keselamatan kereta api di Indonesia. Nyawa versus warisan kolonial jalur kereta api Indonesia. Langkah berani 4 triliun rupiah pemerintah. Kalian nyadari nggak sih teman-teman? Tiap ada kecelakaan kereta, kita itu cuma sibuk tuh nyalain palang pintu atau orang yang nerobos. Padahal masalah aslinya jauh lebih besar dari itu. Baru aja Pak Prabowo Subianto ngejenguk korban tabrakan kereta di Bekasi, dan beliau langsung nunjukin fakta ngeri yang selama ini memang kita diemin aja. Ada 1.800 titik perlintasan sebidang di Jawa, dan gilanya mayoritas udah ada dari zaman Belanda. Coba bayangin
Bayangin aja teman-teman, udah lebih dari 70 tahun kita merdeka, tapi sistem perlintasan kereta kita masih ngandelin infrastruktur usang peninggalan kolonial Belanda. Akar masalahnya jelas kok. Selama ini kebijakan yang ada itu cuma nambal sulam. Pas kejadian baru tuh ribut. Pas udah reda, ya ditinggalin lagi. Kita nggak pernah bener-bener berani motong rantai bahaya ini kan dari akarnya. Tapi kali ini gue ngelihat ada langkah beda dari pemerintah. Pak Prabowo nggak cuma datang buat ngasih simpati aja, tapi dia itu langsung bawa solusi sistemik. Beliau mutusin buat rombak tuh total 1.800 titik itu dengan siapin dana 4 triliun rupiah. Dan ini bukan duit kecil teman-teman. Tapi kalau kita hitung dari nilai nyawa manusia yang melayang, angka itu jadi nggak ada apa-apanya kok. Kali ini buat masa depan jalur kereta api Indonesia juga, pemerintah juga bakal bangun flyover dan nambah pos jaga di titik-titik rawan yang lalu lintasnya itu memang padat teman-teman. Menurut gua, ini keputusan berani yang memang udah lama kita harapin. Menurut kalian gimana? Kita bantu pantau ke depannya. Presiden Prabowo langsung ambil langkah tegas. Presiden Prabowo Subianto menyiapkan anggaran hampir 4 triliun untuk memperbaiki sekitar 1.800 titik perlintasan kereta api di Pulau Jawa, guna untuk meningkatkan keselamatan transportasi. Ia menyoroti banyaknya perlintasan lama peninggalan era kolonial yang belum mendapatkan penanganan optimal dan masih minim penjaga. Sehingga rawan kecelakaan, pemerintah pun akan melakukan perbaikan melalui pembangunan pos jaga maupun dengan instruksi agar pengerjaan segera dilakukan tanpa penundaan. Langkah ini diambil menyusul kecelakaan kereta di Bekasi Timur yang menewaskan 14 orang dan melukai puluhan lainnya. Selain mendorong perbaikan infrastruktur, Prabowo juga menyampaikan duka cita dan memastikan seluruh korban mendapatkan kompensasi serta penanganan medis yang memadai. Pemerintah menegaskan bahwa keselamatan transportasi kini menjadi prioritas utama, terutama pada titik-titik perlintasan yang selama ini menjadi risiko tinggi. Keputusan Pak Prabowo itu yang ambil langkah tegas, langsung memperbaiki seluruh rel kereta di Jawa Timur itu, menurut saya itu bagus banget sih. Karena takut ke depannya itu kejadian lagi gitu loh. Harus ada pos penjaganya, itu harus. Takutnya kejadian kayak gini, sekalian kecelakaan, langsung 14 orang meninggal dan yang lainnya itu luka-luka gitu loh. Apapun keputusannya Pak Prabowo ini yang siapkan anggaran hampir 4 triliun itu demi kebaikan masyarakat Indonesia. Gimana tanggapan kalian? Presiden Prabowo Subianto turun langsung ke RSUD Bekasi untuk jenguk para korban tragedi tabrakan kereta api yang baru-baru ini terjadi. Dan bahkan beliau mengatakan sendiri ada 1.800 titik perlintasan kereta yang nggak aman. Dan pemerintah akan menyiapkan anggaran 4 triliun rupiah buat benerin perlintasan-perlintasan berbahaya di tanah air. Emang sebenarnya kejadiannya kayak gimana, Rik? Sampai separah itu? Jadi gini Rin, Senin malam kemarin tanggal 27 April ada taksi listrik hijau yang tiba-tiba mogok di tengah perlintasan kereta di daerah Bulak Kapal Bekasi. Perlintasan ini tuh memang udah terkenal bahaya karena nggak punya palang pintu resmi. Yang jaga cuma warga sukarela. Nah, taksinya nggak bisa didorong karena mobilnya listrik. Akhirnya KRL yang lagi lewat nabrak taksi itu. Gara-gara insiden ini, KRL-nya berhenti di stasiun Bekasi Timur. Terus dari belakang, kereta Argo Bromo Anggrek yang lagi ngebut arah Surabaya datang dan nggak sempat ngerem. Nabrak KRL dari belakang. Lokomotifnya sampai nembus masuk ke gerbong khusus perempuan loh. Sampai saat ini 15 orang meninggal dunia dan 88 orang luka-luka. Ya Allah, terus sekarang pemerintah ngapain untuk nanganin kasus ini? Nah, makanya Presiden Prabowo langsung turun tangan, Rin. Beliau langsung datang ke RSUD Bekasi jenguk korban dan langsung menyoroti masalah perlintasan sebidang yang udah jadi masalah dari zaman Belanda sebenarnya. Tapi nggak pernah dibenerin. Pemerintah sekarang siapin anggaran sampai 4 triliun rupiah buat evaluasi dan perbaiki 1.800 titik perlintasan berbahaya di Pulau Jawa. Presiden juga udah langsung setujuin percepatan pembangunan flyover di Bulak Kapal biar kejadian kayak gini nggak terulang lagi. Semua biaya pengobatan korban sama pemakaman juga ditanggung oleh KAI dan asuransi. Semoga aja ini jadi titik balik buat keselamatan kereta api di Indonesia ya. Baik saudara-saudara sekalian, terima kasih telah menonton channel ini dan nantikan berita informasi selengkapnya selanjutnya. Dimohonkan untuk saudara-saudara sekalian dalam mendukung keberlanjutan dari channel Rizky Muhtadin, dimohonkan untuk jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa komen serta dibantu untuk share-nya untuk mendukung keberlanjutan channel ini. Dan saya ucapkan terima kasih.